Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat datang di podcast Teras KUA, ngobrol santai tapi bermakna. Pada hari ini saya Musdalifah Rahma sebagai penyuluh KUA Kecamatan Pasar Minggu. Izinkan saya untuk mengajak diskusi kepada Ibu Emma Fatmayani SI, SAG Master Human Resource Staff dan sekaligus menjadi staf TU KUA Pasar Minggu, PIC Ibadah Haji, dan PIC KUA Pasar Minggu secara general. Mungkin kita pengen tahu lebih lanjut bagaimana sepak terjangnya Bu Emma sama ini dan bagaimana sebenarnya kita itu KUA itu seperti apa, Ibu? Oke, kalau sepak terjang sih ya sebelumnya saya kan sebelum di KUA Pasar Minggu itu adalah staf di Bimas Islam Kemenag Kota. Kemudian kan biasa ada mutasi-mutasi kan dari Bimas. Saya pernah di PAIS, kemudian pernah di FKUB, kemudian menjadi protokoler, kembali lagi ke Bimas. Nah, setelah itu kan kita ada perolehan tuh. Pada saat revitalisasi KUA sudah dimulai. Kebetulan KUA yang memang dia punya grade-nya A itu membutuhkan orang-orang yang bisa mengaplikasikan IT dan bisa karena kita perubahan sistem ya. Jadi lebih penekanannya kepada pelayanan yang harus ramah, akuntabilitasnya ada, kemudian menunjukkan bahwa KUA itu bukan yang pelayanannya selama ini dinilai kan pelayanan KUA itu di levelnya di bawah ya, karena standar SDM-nya itu. Jadi karena revitalisasi maka harus meningkatkan SDM yang ada di KUA. Kemudian turunlah kita dimutasikan kepada beberapa KUA. Nah, tibalah saya di KUA Pasar Minggu karena kebetulan memang di SK kan di Pasar Minggu. Nah, dari situ sudah mulai dan memang dinamikanya banyak ya kalau di KUA, apalagi sekarang masuk yang ke orang-orang yang pernikahan bukan zaman dulu lagi ya, anak-anak yang udah faktornya Gen Z, kemudian yang udah milenial, yang itu yang harus kita hadapi dengan segala pertanyaan dia, dengan segala yang memang dia mempunyai intuisi, dia punya pengetahuan yang tidak seperti zaman saya dulu. Maka saya harus mengikuti di situ. Dan harus regulasi, apalagi saya PIC dan TU di KUA yang memang menerima pendaftaran nikah, yang memang dia di depan ya, di front office di depan. Jadi segala permasalahan sebelum masuk ke penghulu, kepala KUA dan yang lain adalah puncaknya tuh di depan dulu gitu. Jadi kalau kita nggak ramah, kita nggak tahu, setiap ditanya kita bilang nggak tahu, maka itu akan turun grade kita nih. Kebetulan KUA Pasar Minggu kan grade-nya A. Ya, itu grade-nya A itu. Kemudian kita itu akan ditanyakan lagi nih. Jadi banyak sekali pertanyaan yang regulasi yang harus kita tahu. Jadi di depan itu bukan hanya asbun, bukan hanya asal bunyi. Tapi kita harus tahu regulasi yang keterkaitan KUA, kemudian regulasi yang kita sudah MOU dengan Pemprov, kemudian mana yang regulasi itu bisa kerjasama dengan lintas sektoral, dan itu banyak permasalahan di situ. Seperti contoh kayak orang daftar nikah nih. Daftar nikah ini kan kita sudah mulai menggunakan aplikasi, by aplikasi. Itu untuk DKI. Kalau KUA itu udah nasional. 2017 kita sudah online secara nasional. Tapi kalau untuk Pemprov baru ini keterkaitan dengan dia di Pemprovnya. Nah, online itu mereka keterkaitan pengurusan dari awal karena induknya kan nanti semua berinduk pada KUA. Persyaratan pernikahan berawalnya dari semua institusi yang terkait, puskesmas, jadi RT RW, kemudian ke puskesmas, kemudian hasil dari puskesmasnya itu diupload di dalam aplikasi Jak Evo yang ada di kelurahan masing-masing.
Ini yang Pemprovnya ini ya. Iya, nah itu agak sedikit terkendala dari puskesmasnya itu bisa berapa hari, kemudian di Pemprovnya bisa berapa hari. Sedangkan kalau sudah masuk ke kita itu 10 menit atau 15 menit sudah selesai pelayanan gitu. Lamanya di situ. Hmm. Nah, kalau untuk daftar nikah sekarang, zaman dulu kan harus berdasarkan KTP. Sekarang tidak. Jadi dia di daerah manapun, misalnya dari Bekasi atau dari Bogor, dia mau menikah di KUA Pasar Minggu silakan. Oh, Yang boleh. penting lokasi. Jadi izin Mm-mm. tanya, lokasi Pasar Minggu itu sebagai administrasi dia menikahnya di situ, Yes. walaupun bukan warga asli Pasar Minggu, Iya. bukan domisili kecamatan Pasar Minggu. Betul. Dua-dua pasangannya boleh di luar. Boleh, yang penting lokasi. Oh, Kalau lokasinya masih wilayah Pasar Minggu, daftarnya ke sini. Tapi kalau lokasinya di Jagakarsa, maka dia harus ke daftar di Jagakarsa. Maka orang Pasar Minggunya membuatkan surat rekomendasi nikah ke KUA Jagakarsa. Nah, itu ada satu lagi, kemudian untuk pernikahan warga negara asing. Nah, Jadi gimana tuh? antara Indonesia dengan warga negara asing. Nah, itu dokumennya untuk yang warga negara Indonesia sama. Oke, sama ya. Nah, tapi kalau untuk yang warga negara asing itu adalah dia harus ada izin dari kedutaan. Kedutaan CNN. sesuai negara asal dia. Asal dia. Kemudian yang kedua dia sudah harus beragama Islam. Oke. Jadi kalau dia tidak beragama Islam maka tidak bisa mendaftarkan di kita. Begitupun rekomendasi nikah. Yang disebut zaman dulu numpang nikah. Kalau dia belum beragama Islam, maka belum bisa kita buatkan rekomendasi nikahnya. Karena rekomendasi nikah itu juga harus satu agama, tidak boleh beda agama. Nah, kalau dari kedutaannya sudah ada CNI-nya, kemudian fotokopi paspor. Paspor. Ya, fotokopi paspor, kemudian fotokopi sertifikat mualaf, kemudian ID card dari kedua orang tuanya. Berarti ketahuan ya orang tuanya. Yes, siapa. ID card dari orang tuanya, kemudian status dari si pengantinnya. Kalau dia janda atau duda, dia harus ada akta cerai dari negara asalnya. Tapi kalau dia perjaka atau perawan belum pernah menikah, maka harus ada status pernikahannya dari embassy-nya. Legalization marriage of document harus sesuai dengan yang tercantum di dalam PMA-nya. Berarti kalau di embassy-nya dia dinyatakan tidak pernah nikah, dia harus dicetak itu, harus Iya, diberikan. iya. Tapi kalau ternyata ditemukan di sana dia sudah pernah menikah, ya harusnya ketemu dia masih aktif menikah atau Iya, sudah jadi duda dan iya. janda. Jadi akta cerai dari negaranya akan kita ambil tuh. Tapi ada beberapa negara yang akta cerai aslinya tidak bisa diserahkan ke kita. Jadi kita ambil fotokopinya, tapi dia harus legalisasi basah dari kedutaan atau dari pengadilan negeri yang ada di sana menjatuhkan cerainya gitu. Sebenarnya mirip ya di Indonesia, sesama kecamatan juga prinsipnya seperti itu. Sama, ya? se-Indonesia itu sama. Cuman memang kalau kita DKI kita sudah paham gitu aturannya. Tapi kadang yang belum begitu paham adalah mungkin penguasaan materi ya di daerah itu. Kadang ada form yang sudah kita tidak gunakan dari daerah masih dibawa ke kita, masih dimintakan ke kita. Padahal itu form yang sudah kita tidak gunakan karena sudah digabungkan di dalam N1. Nah, jadi sebenarnya formulir yang masih aktif digunakan itu apa aja, Bu? Dia satu dokumen untuk orang Indonesia ya, warga negara, itu surat pengantar RT RW. Baik. Kemudian PM1 dari kelurahan. PM1 itu apa tuh? Surat pengantar menikah dan N1 dari kelurahan. Kalau DKI menggunakan Jak Evo dari masing-masing kelurahan. Tapi kalau daerah karena tidak ada aplikasi, maka dia ngetik sendiri tuh, manual, tidak ada dikeluarkan di Jak Evo karena nggak punya aplikasi. Yang di DKI menggunakan aplikasi, tapi kalau daerah dia tidak menggunakan aplikasi. Gitu. Jadi yang agak bukan rumit sih, memang itu kitanya lebih paham sebenarnya, lebih gampang lagi sebenarnya. Cuman kan orang ada yang melek IT dan tidak ada yang melek IT itu. Jadi kalau sebenarnya sih kalau tingkat kesulitan sih nggak ada ya untuk warga masyarakat. Mereka paling kan
ini gimana, udah bilang ini repot banget, ini repot. Sebenarnya nggak repot gitu. Kita kasih tahu, apalagi Simkah itu, kita di Simkah Kemenag itu lebih simpel dibanding Jak Evo kelurahan. Simkah Kemenag itu hanya yang diupload adalah foto. Yang kita entry adalah data yang ada di KTP, data orang tua, data kita. Kemudian kita upload adalah foto. Itu lebih simpel. Cuman memang kalau dia daftarnya pagi atau siang itu agak jalur sibuk ya. Jadi paling malam itu langsung bisa ke place gitu. Jadi memang kalau daerah tidak ada online. Jadi PM1, N1, kemudian fotokopi akte kelahiran. Kemudian fotokopi kartu keluarga, fotokopi ijazah terakhir, kemudian surat pernyataan belum pernah menikah di atas materai yang asli. Tidak boleh scan, tidak boleh fotokopian, tapi harus asli. Kemudian jika ayah yang perempuan, walinya ini sudah almarhum, maka harus ada kematian atau surat keterangan kematian dari bapaknya almarhumnya. Akta kematian itu ya. Kemudian lampirkan fotokopi KTP yang menjadi wali dia, nasabnya. Kalau dia tidak mempunyai wali nasab, nanti kan periksa nih sama penghulu. Kalau tidak ada wali nasab, maka dia akan menjadi wali hakim. Nah, wali hakim itu akan yang menikahkan adalah kepala KUA. Gitu. Itu persyaratannya sebenarnya. Kalau tambahan ada lagi TNI, kalau dia angkatan TNI Polri, maka dia harus menyertakan surat izin komandan asli. Kalau dia tidak bisa menyertakan surat izin komandan yang asli, maka kita tidak bisa menikahkan karena regulasinya jelas di situ. Iya. Menjadi catatan bagi yang TNI dan Polri ya, karena atasannya itu ya akan memberikan pernyataan dan itu memang mereka biasanya izinnya agak lama. Nah, kita tuh kejarnya di situ. Gitu, emang agak lama kalau TNI Polri untuk izin nikah. Memang durasinya itu paling cepat berapa lama, paling lama berapa lama, Bu? Kalau di kita minimal di KUA Pasar Minggu, karena memang rate bukan rate ya, untuk tingkat pendaftaran nikahnya itu kan banyak ini ya, trafficnya tuh tinggi ya. Dengar-dengar kayaknya KUA Pasar Minggu paling banyak ya pendidikannya ya. Iya, Pasar Minggu dengan Jagakarsa. Jagakarsa berdua nih. Sama. Banyak ya. Nah, itu banyak, makanya dia kalau pendaftaran nikah, kalau dia mau sesuai dengan jam yang dia inginkan, 2 bulan sebelumnya masuk ke kita. 2 bulan, 60 hari. Jadi offline dan online ya, tapi yang offline-nya itu 2 bulan sebelumnya ke kita. Gitu. 2 bulan. Jadi misalkan nih, contoh misalkan saya mau menikah, terus misalkan kasusnya agak kompleks, misalkan calon saya nggak satu kecamatan, tapi dan menikahnya tapi di Pasar Minggu, misalnya saya sewa gedung di Office 18 atau di mana gitu, kan masih ke kecamatan Pasar Minggu. Terus saya calonnya di luar, misalnya Jagakarsa. Nah, saya ini kan kecamatan Pasar Minggu, saya datang dengan pertama mengajukan surat RT RW dahulu, dari RT RW mengajukan ke kelurahan, karena alhamdulillah sama-sama DKI Jakarta bisa lewat M1 dan PM1 itu Jak Evo aja. Itu nanti berkasnya langsung terpusat di website ya, Bu? Jadi kalau harus online dulu ya, sebelum ke kami. Yang diupload tidak ada berkas yang diupload. Yang diupload hanya foto di dalam Simkah 4. Nah, itu masuk dari Google bisa, masuk dari Pusaka pun bisa, daftar online di situ. Yang diupload hanya foto. Nah, kalau dua-duanya mau nikah di sini, lokasi nikahnya di sini, itu tidak pakai surat rekomendasi nikah. Karena dua-duanya orang Pasar Minggu. Tapi kalau yang satu orang Pasar Minggu, kemudian yang satu contoh Jagakarsa, maka dia harus membuat surat rekomendasi nikah dari KUA Jagakarsa ditujukan ke Pasar Minggu. Baik, berarti dokumen. Jadi kita sama-sama daftar online dulu asal muasalnya. Salah satu aja. Salah satu. Iya, jadi nggak mesti dua-duanya. Salah satu aja yang membuat akun.
salah satu membuat akun dan ini ke SIMKah ya Bu ya? Iya, Ke SIMKah 4. terus nanti memasukkan foto. Betul. Kalau sudah terdaftar di SIMKah 4, baru prosesnya offline-nya itu. Baru bawa berkas ke kita. Baik. Nah, nanti kita baru bisa validasi data dia dan bisa kita buatkan billing. Sebaiknya billing pembayaran, kan sekarang mereka sudah bisa membuat billing pembayaran sendiri di SIMKah setelah mereka online. Tapi sebaiknya jangan, karena sudah beberapa kejadian mereka sudah membayar, ternyata mereka pindah nikahnya, lokasi nikahnya, pindah ke tempat lain gitu. Sedangkan dia sudah melakukan pembayaran SIMKah di akunnya KUA Pasar Minggu. Nah, itu bisa refund, tapi itu refundnya butuh waktu lama dan dia harus mengurus sendiri. Nah, dia harus mendaftar ke KUA yang lain itu, bayar kembali. Jadi tidak bisa di-switch gitu. Jadi dia harus bayar kembali. Makanya disarankan bagi mereka yang sudah online di SIMKah 4, kemudian mau menikah baik di Pasar Minggu atau wilayah lain, akan baiknya jangan dulu untuk melakukan pembayaran. Sebaiknya datang dulu ke KUA untuk diverifikasi, untuk divalidasi, baru dibayarkan. Karena takutnya seperti ini, refund. Sedangkan itu kan butuh waktu lama. Nah, itu dan ngurusnya bukan di sini, ngurusnya di Dirjen Bimas Islam. Baik dan lagi. Itu, nah kamu daftar ke KUA sana kan harus melakukan pembayaran, harus bayar lagi double walaupun itu refund nantinya gitu. Makanya penting pertama verifikasi ke KUA-nya. Iya. Kedua, ya harus mantep planning nikahnya. Kalau udah mau di satu tempat, ya di situ. Kalau mau ada qadarullah berpindah, ya itu resiko yang harus dijalani. Iya, itu resikonya. Jadi banyak yang nggak ngerti tapi komplain lah kita, tapi setelah kita jelaskan ini akan bisa kembali, tapi prosesnya lama. Tapi kamu harus juga bayar memang di sana karena sudah mendaftar online di sana gitu. Iya, bukan susah sih, memang ada disitulah. Sebaiknya memang kalau sudah online, berkas lengkap, jangan melakukan pembayaran dulu, datanglah ke KUA untuk divalidasi berkasnya, baru minta billing pembayaran oleh petugas KUA-nya. Gitu. Kalau udah billing pembayaran berarti jadwal mau nikahnya udah fix itu. Sudah fix, jadwal nikah sudah fix, penghulu sudah dapat, dokumen berkas sudah oke. Nah, udah tinggal menunggu waktu nikahnya, tinggal dia keep in touch-nya dengan para penghulu yang memang sudah mendapat nomor WA masing-masing. Kalau nikahnya di luar, kan kita mungkin tahu juga ya ada isu, bukan isu, ada aturan bahwasanya menikah di KUA dari jam kerja, hari kerja Senin sampai Jumat itu biaya fasilitas gratis. Nah, bagaimana kalau contoh di hari kerja tapi di luar setelah pulang kerja di atas jam pas sore, atau misalkan Sabtu Minggu full di luar KUA, atau Sabtu Minggu tapi minjem gedung KUA, itu bagaimana, Bu? Kalau hari kerja Senin daftar nikah gratis itu di KUA dari Senin sampai dengan Jumat. Dari jam 8 sampai dengan jam 3. Jam 3. Oh ya, baik, jam 3 malam. 15.00 ya. 15.00. Tapi kalau sudah 15.30 itu sudah melakukan pembayaran. Karena sudah masuk di luar jam kerja. Ya, di luar jam kerja itu harus sudah melakukan. Itu kalau jam kerja. Tapi kalau misalnya Sabtu Minggu dia mau menikah di KUA, itu kan tidak boleh. Tapi jika ada KUA itu menggunakan masjid, nah dia melaksanakan pernikahan masjid yang ada di lingkungan KUA Pasar Minggu, tapi dia berbayar, tidak gratis. Sejatinya dia di luar hari kerja. Betul. Jadi cuma meminjam fasilitas. Jadi pokoknya kalau mau mengharap pernikahan gratis itu ya Senin sampai dengan Jumat dari jam 8 sampai dengan jam 15.00 itu tidak ada biaya. Gitu. Mahar pernikahan gratis itu seberapa sebenarnya? Apanya? Mahar pernikahan gratis itu sebenarnya? Enggak, kalau gratis itu, kalau mahar kan wajib ya? Wajib ya. Wajib dari masing-masing calon pengantin. Tapi kalau pernikahan yang 600.000 itu kan bayar kalau di luar KUA atau di luar dari jam kerja
Nah, itu 600.000. 600.000. Dan itu masuk ke negara, mereka bayar sendiri melalui bank dengan billing yang sudah kita buatkan nanti. Jadi transparan ya, Iya. sangat bisa diandalkan lah. Udah sekarang ada digitalisasi. Betul. Terus juga Ibu juga ditugaskan sebagai di dalam KUA yang memang dalam rangka untuk scaling up SDM sehingga Betul. mungkin kita tuh bisa menjadi lebih berkualitas, menjadi instansi yang lebih terpercaya untuk melayani masyarakat. Apalagi pasar minggu sudah grade A, udah terbukti lah. Jadi buat warga masyarakat pasar minggu gak usah ragu, langsung datang daftar di KUA kita ya Bu ya. Betul, silakan. Kita juga ada pelayanan zakat wakaf. Selain nikah kemudian selain nikah ya, kita ada zakat wakaf. Kemudian ada juga pendaftaran untuk legalisasi masjid. Kemudian pendaftaran majelis taklim. Majelis taklim. Yang gunanya apabila nanti ada bantuan untuk masjid dan untuk majelis taklim, maka dia harus terdaftar di Kementerian Agama. Nah, itu harus didaftarkan di sini. Kemudian ada produk halal, itu UMKM ya. UMKM itu dinaungan oleh penyuluh. Jadi bisa langsung ke sana. Bisa dengan penyuluh ini gitu. Jadi nanti saya mengarahkannya langsung ke penyuluh karena memang itu domainnya mereka, UMKM dan produk halal. Kemudian kita juga ada konsultasi perkawinan, tapi kalau kami hanya yang masih statusnya suami istri. Jika yang memang sudah tidak terkait dengan suami istri dan mereka menuju kepada perceraian, maka bukan di kami. Jalurnya langsung ke BP4 Kota yang ada di Kementerian Agama Jakarta Selatan. Kalau kami hanya konseling biasa. Dan ada juga tentang konsultasi mengenai waris. Kalau mengenai waris nanti kita arahkan biasanya ke penghulu. Karena mereka domainnya dan mereka lebih paham untuk itu. Itu. Jadi bukan hanya pernikahan ya, banyak yang kemudian buku nikah yang hilang, buku nikah rusak, itu dia masuk juga ke kita itu. Iya benar. Gitu. Kadang masyarakat itu kan kira KUA membuat nikah, padahal semua aspek ya hidup beragamanya masyarakat ya. Karena kan nggak mungkin langsung ke Menteri Agama dong. Pasti yang paling bisa masuk ke masyarakat tingkat pertama adalah KUA kecamatan. Betul itu. Jadi memang segmennya ke situ yang kalaupun nanti karena masing-masing ya. Jadi segmen yang di KUA ini, kemudian segmen yang di Dirjen Bimas Islamnya itu masuknya itu gitu. Jadi masing-masing terkaitnya dia di sini dulu di KUA dulu. Termasuk tadi daftar haji ya? Kalau haji, kalau untuk haji dia tetap ke sana ya, Kemenak Kota Haji. Tapi informasi terkait haji ada di kami. Kemudian untuk nanti bimbingan manasik haji tingkat kecamatan ada di kami gitu. Ya. Kira-kira Ibu ada nggak sih Bu tips dan trik mungkin ya yang sederhana dan administrasi yang pernikahan yang perlu dijaga banget nih biar temen-temennya mau nikah nggak usah bolak-balik lagi 2 kali 3 kali langsung sat-set aja. Ada nggak Bu ya sering ini berkali-kali dihadapi salahnya di sini lagi. Kalau di kami sih tidak ya, paling ya kendalanya di puskesmas dengan di kelurahan. Itu kayak gimana Bu, boleh dijelasin? Iya, kalau di kelurahan untuk upload, kalau dia foto upload PDF-nya miring aja mereka nggak terima, tidak masuk. Kemudian dia harus tegak lurus dan harus jelas. Harus diperhatikan ya di kelurahan. Jadi kalau kendala di situ, kalau ada kendalanya ya langsung datengin aja kelurahannya. Gitu ya. Puskesmas apa kendala? Kalau puskesmas sama dia kan melakukan pemeriksaan, dia memakai sistem kuota. Jadi tidak hari itu bisa ditampung. Jadi hanya beberapa yang bisa dikerjakan gitu. Berarti ya teman-teman yang ingin menikah berarti benar-benar harus bisa planning nih. Biar istilah kalau mau ke KUA itu udah rapi juga, baik dari kelurahan, puskesmas. Karena sebenarnya dari kita simple aja ya Bu. Kita jamin cepet satset. Betul. Dan akan mendapatkan pelayanan yang memuaskan bagi teman-teman semuanya. Insya Allah sih di KUA Pasar Minggu pekerjaan itu satset deh pokoknya. Paling satset. Ya. Ada lagi.
Udah, terima kasih banyak pada Iya, Ibu sama-sama. Fatayani telah meluangkan waktunya. Sama-sama, Saya sangat bersyukur. Teteh. Ya, hanya ilmunya hanya sedikit. Jika ada yang mau ditanyakan atau perihal mengenai menikah khususnya untuk di pasar minggu, mangga ke KUA Pasar Minggu. Boleh langsung datang ke silakan. Pasar Minggu, atau kalau mau tanya lewat komen Ya. atau lewat Instagram, mungkin nanti kita Ya. akan share semua Iya, jalur boleh. komunikasi KUA Pasar Minggu. Baik. Jadi teman-teman yang sekarang udah melek digital, gak usah panik, gak usah Ya. khawatir, langsung hubungi kami. Siap, Terima insya kasih Allah. banyak, Ibu. Sama-sama, Mari Neng. Sukses Ya. selalu Ibu. Amin. Semangat bekerja, semangat ikhlas beramal. Semangat. Oke. Mari kita tutup dulu semuanya. Baik. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.